kepanasan. Inilah akibat punya Tuhan berlato-lato ya. Tunjukkan adabnya. Astagfirullahaladzim. Adabnya tuh. Dah turun lah ya, turun ya. Kejang-kejang kok ya. Turun. Dia temannya Santi dan Santi kali itu. Dia temannya Santi dan Santi. Yang kayak gitu kalau dinaikkan nanti rungkat pomalosnya, rungkat nanti. Kita ini sudah profesional, kita tahu ya gerombolan open ini dinaikkan untuk itu supaya pomal rungkat. Emosi nanti hostnya kan, atau salah satu tamu di sini nanti emosi. Keluarlah bahasa perundungan itu, dilarang lebih tok. Rungkat komalnya, ketawa orang tuh. Itu nggak kemakan, trik-trik kayak gitu nggak kemakan. Ya. Oke, siapa lagi yang lain itu? Ikip, selamat sore, agama apa Kip? Ikip, Anda naik mute, turun ya. Oke. Kenapa oten-oten kesurupan yang naik? 1, 2, 3, selamat sore, agama apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kita naikkan ya. Asdi, selamat sore, agama apa? Asdi. Assalamualaikum, Ita. Assalamualaikum, Ita. Waalaikumsalam. Halo, Ita. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang Mau mau tanya sama disampaikan? Bang Faruk, Ita. Iya, Tanya sama Bang apa? Faruk masih ada, Bang Faruk. Ada. Iya, itu kan saya kalau Bang Faruk itu mungkin sudah memahami Bible ya. Banyak, kalau saya kan belum. Nah, tapi gini toh, saya mau tanya itu, tidak apakah Yesus selama dalam istilahnya penyebaran agamanya itu memanggil dengan nama Eli atau dengan nama Bapa itu? Tapi dalam itu kan, dalam penyalipan itu kan ada Eli Sabachthani itu ya. Apakah itu benar Yesus itu atau memang Yesus yang bukan Yesus gitu loh? Nanti Kok tanya panggilannya Moten, berbeda Bang. dengan Nanti kita tanya Moten ya. Cinta sejati, kita coba Ya, tanya. itu. Cinta sejati, selamat sore, agama apa? Selamat sore kakak, assalamualaikum. Agama Islam. Islam ya. Waalaikumsalam, ada yang mau disampaikan? Enggak kakak kepencet mungkin ya, sorry ya. Oh iya, maunya sekali-sekali kepencet nomor rekeningku ya kan. Oke, moderator naikin ya. Kayaknya ada moderator di bawah nih. Teking atau naga nggak tahu. Oke, sebelum ada Oten tuh naik, maka kita promo dulu ya. Promo yang buat teman-teman ini kita live-kan ya. Di live-kan langsung di Baluap TV. Di YouTube Baluap TV sedang di live-kan Bang Paro. Baluap TV, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Yang 1300 boleh pergi atau 15 menit ke Baluap TV, nanti balik lagi. Dan jangan lupa juga kalian tonton YouTube-nya Bang Paro, The Real Paro Siani Parpat. The Real Paro Siani Parpat. Dan jangan lupa juga buat saudaraku terkasih, tercinta, dan terlop-lop, abang kita Paro ini, beliau sedang berdagang, yaitu dagangnya madu, di mana harga madunya itu 180 belum ongkir. Hasil daripada madu ini beliau pakai untuk menggaji guru-guru TPA beliau dan marbot. Kalau nggak salah guru TPA 3, marbot 2 itu kalau nggak salah. Jadi totalnya 5. Jadi buat saudara-saudaraku, marilah kita beli madunya Bang Paro dengan harga 180 belum ongkir, dan untuk Oten tidak untuk dijual belikan. Dan buat saudara-saudaraku yang terkasihi, tercinta, derlop-lop, buat kalian misalnya kalian gak butuh madunya, kalian boleh sedekahkan madu itu kepada siapa yang kalian mau. Misalnya sedekah kepada Bang Faras atau kepada apologet lain gitu, boleh ya. Madu ini adalah obat herbal. Madu ini adalah obat herbal, di mana ini langsung dari liurnya lebah, ya, liurnya lebah. Dan madu daripada Bang Paro itu khasiatnya banyak. Manfaat madu ini banyak ya.
untuk badan kita yang masuk angin, yang pegel-pegel, itu bagus banget mengkonsumsi madu. Tapi ingat, madu ini tidak bisa mengobati penyakit yang namanya kanker atau kantong kering. Karena yang namanya kantong kering justru menjual madu, bukan mengobati dengan meminum madu. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita sapa lagi nih soalnya dia noise. Mato, selamat sore, agama apa Mato? Mato, sepertinya dia tidak tahu kalau dia naik moderator. Silakan diturunkan. Andi, selamat sore, agama apa Andi? Kristen. Oke. Itu temanya siapa yang salah berani naik. Nah, Sili. Siapa yang salah itu, Bang? Masalah itu yang dipasang sama Bang Paro itu. Bang Andi. Iya. Itu siapa yang salah, Bang? Foto itu. Bunda Ros, thank you. Coba jelaskan dulu. Nah, pernikahan sesama jenis itu ya pendetanya mengilegalkan, bahkan pendeta itu mendoakan. Apakah itu salah di mata kalian? Salah. Di mana tertulis dalam Bible kalau itu salah? Salah, sesama jenis nggak boleh. Iya, di mana tertulis di dalam Bible, Pak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti nggak salah dong. Siapa bilang? Lah, di mana tertulis dalam Bible? Di Bible memang nggak tulis. Berarti nggak salah. Ya kalau itu sesuai dengan pribadi kan. Lah, kalau Anda membawa secara pribadi, berarti secara pribadi pun Anda boleh menikahkan anak kandung Anda sendiri. Jadi dosa itu tentang kebenaran. Kita pelajari itu salah atau benar. Aduh, Jadi apa aja yang dosa, Pak? ya sudah tertulis jangan bersinah. Artinya dalam persinahan itu terkandung di dalam makna. Persinahan itu bukan hanya itu bersetubuh dengan sesama lain jenis, lawan jenis, tapi bersinah itu ya sesama jenis pun masuk kategori dosa. Oke, ayat yang pertama itu apa, Pak? 10 hukum Taurat itu. Jangan berzina itu di hukum ke-7. Nah, ayat yang pertama apa, Pak? Enggak. Kalau nggak salah dilarang berzina ayat ke-7. Yang pertamanya apa, Pak? Ya baca aja kalau kamu tahu. Nah, baca yang pertama ialah akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah-ilah di hadapanku. Lalu kenapa Anda menuhankan Yesus? Berzina aja lu bahas. Menuhankan anak orang lu gak mau bahas. Coba, itu lebih parah, Pak. Lu ambil yang enakmu aja. Giliran berzina, jangan berzina. Nah, sementara yang pertama itu jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Kenapa kau tuhankan anak orang? Sebenarnya arti Yesus Mbak tahu nggak? Apa arti Yesus, Pak? Yesus di dalam bahasa Ibrani, Yesus itu Tuhan penyelamat. Di mana datanya itu, Pak? Yesus artinya dalam bahasa Ibrani Tuhan penyelamat, di mana itu, Pak? Coba bukakan Iya, datanya, itu Pak. bahasa Ibrani. Coba buka datanya, Pak. Ya, buka aja bahwa Yesus itu dalam bahasa Ibrani. Buka aja, disuruhnya aku buka. Bang Paru, masuk Bang Paru. Gini, Yesus gini loh. itulah kau Andi, aduh Andi. Bahasa Inggris. Kau Andi. Yesus itu diserap dari bahasa Inggris Jesus, Latin kan Yesus, bukan bahasa Ibrani Yesus itu. Ya Allah, Iya, ya Tuhan. kalau di bahasa Ibrani, Yesus itu sang penyelamatan. Di mana Mana tertulis dia? dalam bahasa Ibrani, kita Ibrani kata Yesus. Ya, coba kamu buka aja. Itu bahasa Ibrani.
Nggak ada kata Yesus tertulis dalam bahasa Ibrani, nggak aja kau. Kau buka datanya di mana? Untuk kita fokus di sini Coba aja. buka di bahasa Kita Ibrani. fokus sama tema ini aja lah. Aku nggak mau mengembang kemana-mana. Ya, aku mau fokus tema aja. Tema aja kita Iya. fokus ya. Nah, ketika kau nyatakan perbuatan dua santi-santi ini salah, dengan hukum apa kau menyatakan mereka salah? Bukalah, Bang buka sendiri bahwa kata Yesus dalam bahasa Ibrani, kata Yesus dalam bahasa Indonesia, kata Yesus Dengerin dalam itu Bang Paro ngomong. Bang Paro ngomong dengerin. Iya. Ya silakan. Nah. Karena nggak ada. Dengerin Bang Paro ngomong. Bang Paro nggak bahas ke situ. Bang Paro lari ke tema. Oh ya. Ya, dengar. Ketika kau menyatakan apa yang dilakukan oleh dua santi dengan satu pendeta ini adalah salah, dengan hukum apa kau menyalahkan mereka? 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat dalam kitab ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu dan ketentuannya ya itu disampaikan hanya untuk Bani Yakub, anak keturunan Israel. Oh ya. Anak keturunan Bani Yakub. Nah, sementara mereka ini bukan anak keturunan Bani Yakub. Gak adil kok kayak gitu, hukum orang kau tetapkan atas diri dia. Gak boleh. Maksudnya perkawinan sesama jenis nih ya. Di mana dilarang? Adakah Yesus melarang kalian untuk kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, anak kandung sama bapak kandung, anak kandung sama mama kandung? Adakah? Iya, di 10 perintah Allah jangan berzina. Jadi makna dari berzina itu bukan hanya perbuatan yang tidak menyenangkan antara si pria dan wanita, tetapi sesama 10 jenis. hukum Taurat itu untuk Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Bukan untuk Bani pemakan B2. Ya, jadi kita ambil maknanya ya di dalam firman Kok Tuhan. ambil maknanya lagi? Kamu Iya. tidak punya legitimasi, kamu tidak punya dasar ketika mengambil hukum orang untuk menghukum seseorang. Nggak boleh. Bahkan dalam Hukum Efesus Taurat 2 itu nomor berasal dari 15, mana, Bang? Paulus itu sudah membatalkan hukum Taurat beserta dengan ketentuannya. Jadi gini Bang, kenapa kita nggak bisa menganut hukum Taurat? Karena Memang hukum itu ketentuan dari dari mana? Tuhan yang telah menghukum, karena ketentuan dari Tuhan yang telah menurunkan hukum Taurat, hukum itu hanya untuk Bani Yakub. Oh gitu ya. Coba datanya Iya, dulu. itu kata Bible mau kan? Ulangan 33 nomor Coba mana 4. datanya dulu. Baca, Hukum baca, itu buka. diperuntuk- Ulangan 33 nomor 4. Ya Bang baca karena Abang jelaskan toh. Kalau Abang nanya ke aku buka. Ya baca itu, baca itu. Ulangan 33 nomor 4. Kita baca ya. Pakai bismillah nggak baca bibelnya ini. Kenapa tuh? Oke, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Nah, bagi jemaat Yakub, ya, bagi anak keturunannya Yakub. Bang, Jadi jangan kau Sebelum gunakan kita hukum mengenal Yakub, orang itu kita untuk udah ada belum? menghakimi seseorang. iya. Bani di keturunan Yakub tuh kita udah ada belum? Gimana? Dari hukum itu diterapkan di Yakub itu, apakah kita udah ada belum? Saman itu. Jangankan pada saat, dengar dulu, jangankan pada saat turunnya ayat 33 itu, ulangan 33 itu, sampai detik ini pun kau bukan Bani Yakub. Yang tahu dari mana ya? Yang tahu Sampai dari mana? detik ini Mana pun datanya? dari mana? Bukan dari Bani Yakub. Hah? Sedangkan Nabi Musa itu hukum yang diturunkan dari Tuhan itu sendiri. Masa kita nggak bisa ikut? Kalau gitu Dan kau sekarang protes. yang jadi pertanyaan, Kau protes sama Yahudi. Karena memang begitu ketentuannya di dalam kitabmu. Atau kau protes sama kitabmu, ulangan 33 tadi, proteslah kau. Sama aku pula kau protesnya. Kenapa kami nggak boleh? Jangan sama aku kau protesnya, sama Bibelmu kau protes. gini Bang. Tadi ujung-ujungnya kan ceritanya soal persinahan ini.
sesama Aku jenis. tidak membahas gini Dinda. Aku tidak membahas tentang perzinahan secara eksplisit. Yang ku bahas ini Santi sama Santi yang kawin ini. Iya, mana ayatnya? Salah nggak perbuatan mereka ini dalam pandangan iman Kristen? Salah lah. Nah, dengan hukum apa kau salahkan dia? Di Ya, mana hukum ayat dalam Bible Yesus itu melarang perempuan sama perempuan kawin, laki-laki sama laki-laki kawin? Di mana? Jadi nggak ada soal di Bible, tapi di 10 perintah Allah kan sudah tertulis jangan berzina. Mau, sudah dibilang 10 perintah Tuhan itu, 10 hukum Taurat itu untuk Bani Yakub. Ya, Bukan yang untuk diturunkan Bani ke Bani pemakan Yakub. berdua. Apakah Indonesia sudah ada belum? Dari zaman Nabi itu Yakub. Abang Loh, udah ada belum? jangankan kau nggak perlu kau tanya itu sampai detik ini Iya. aja pun kau bukan anak keturunan Bani Yakub. Untuk apa kau tanyakan itu? Dasarnya dari mana? Abang sampaikan aku bukan keturunan ini Bani Yakub. Dari mana keturunan Bani Yakub itu? Kau marga apa kau ini? Coba jelaskan mana datanya Dari aku. mana ceritanya kau anak keturunan Bani Yakub? Apakah ada anak keturunan Bani Yakub pemakan berdua? Iya, dalam Udah, sekarang gini saja. Kalau memang kau anak keturunan Bani Yakub, coba kau tarik silsilahmu sampai enggak kepada 12 anak Yakub. Ya, silsilah dari Bani Yakub kan kenapa aku ikut 10 perintah lah? Kan nenek moyang dan tete moyang aku Adam dan Hawa. Kau ngerti enggak? Itu aturan ini hanya untuk anak keturunan Bang, dari bukan, Yakub. aku bukan keturunan 12 dari Bang anaknya, Yakub. sampai kepada Musa dan seterusnya. Ini Bang, Tak Abang sampai kepada sampaikan. Adam dan Hawa. Iya, aku sampaikan. Aturan Taurat itu tidak sampai kepada Adam dan Hawa, kepada Abraham pun tidak sampai. Nenek buyutku yang awal mula itu Adam dan Hawa. Jadi keturunan itu menuju ke kami ini. Adam dan Hawa bukan Bani Yakub. Iya Bang. Artinya nih, Bani Yakub ada. Apakah Indonesia sudah dibentuk negara? Hah? Bawa negara. Itu sudah ada. Apa? Sebenarnya nih, sebelum Bani Yakub diterapkan hukum 10 perintah Allah, apakah Indonesia sudah dibentuk? Apakah Indonesia sudah dibentuk? Iya. Iya, belum dibentuk. Apa korelasinya Iya, rupanya? makanya kita keturunan dari situ. Hah? Kita keturunan dari situ. Keturunan siapa kau? Bani Yakub lah, turun temurun. Keturunan siapa nama bapakmu? Dari 12 anak Nenekku- keturunan Yakub, kau anak nenekku keturunan Hawa. siapa? Tetek kakekku Adam. Itu aja. Nenekku Hawa, kakekku Adam. Iya, makanya dari suku-suku yang Abang kan pisahkan suku. Iya, pisahkan suku. Suku-suku mana? Itu kan Abang nanya tadi, aku keturunan dari mana? Makanya aku sampaikan aku keturunan dari Adan Ini dan kasih tahu Hawa. kok ilmunya ya Dinda ya. Ini kasih tahu kok ilmunya. Diam dulu. Iya, Bang. Kasih tahu kok ilmunya ya. Itu. Bentar. Loh, kok nggak bisa dibalikkan? Jadi pertanyaannya kan tadi bersinah. Iya kan? Bentar ya. Nih biar ku ajarin kau, kasih kau ilmunya. Nih, dikatakan Bani Yakub itu begini, ya, dengar. Ini Yakub, belum kubalikkan ya. Nah, ini Yakub. Yakub punya 12 anak. Nah, ke-12 anak Bani Yakub, ke-12 anak Yakub inilah dikatakan Bani Israel atau Bani Yakub. Ya, dari 12 anak Yakub ini satu itu bernama Yehuda. Yehuda inilah anak keturunannya Yahudi. Yahudi sudah pasti Bani Israel, tapi Bani Israel belum tentu Yahudi. Jadi ketentuan hukum Taurat itu hanya berlaku dari anak keturunan Yakub ini, dari 12 ini ke bawah sampai kepada Musa.
kalau kau membawa dalil dari kau anak keturunannya Adam, ya, Adam ini tidak menggunakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu dari Yakub ke bawah, bukan Yakub ke atas. Bisa kau pahami? Aku pahami karena kenapa kita menganut hukum Taurat, karena perbuatan itu si Adam, dosanya si Adam, sehingga Kok jadi Adam kau bikin tolak ukur dulu? Udah aku jelaskan, ini Taurat nih, dari sini nih Taurat nih. Nih Taurat ini dari sini ke bawah, bukan ini ke atas. Apa-apa yang diperlakukan atau diperbuat oleh Adam, jangan kau jadikan Taurat sebagai cermin, yang nggak boleh. Hukum ini tertolak oleh Adam, bukan untuk Adam. Tapi hukum ini untuk anak keturunan Yakub yang 12 orang ini. Nah, kalau kau memang anak keturunan Yakub, dari 12 anak keturunan Yakub ini, opung kau siapa? Ruben kah? Siapa opungmu? jadi pada intinya kita ini kan pengikut Kristus. Lo kok pengikut Kristus lagi? Ya. Kok lari kok? Oke. Kalau kau menyatakan dirimu pengikut Kristus, makanya ku tanya tadi sama Dinda, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian untuk menikahi laki. Rong, cair rong. Melarang kalian untuk kawin laki sama laki, perempuan sama perempuan. Di mana? Di mana Yesus melarang itu, Dinda? Iya, nggak ada, tapi kita Yaudah, nggak ada. Nggak ada kan berarti selaku iman Kristen kau tidak punya hak menyalahkan perbuatan mereka bertiga ini. Kenapa? Iya kan? Iya kan? Benar? Nah, karena kau tidak punya hak menyalahkan mereka, maka seakan-akan di dalam ajaran Kristen boleh kalian kawin laki-laki perempuan sama perempuan. Memang boleh. Karena nggak ada hukum yang melarang itu. Ya kan? Dan pendetanya pun berdasarkan kajian iman Kristen, nggak salah pendetanya. Nggak salah pendetanya gitu loh. Karena nggak ada hukum yang bisa melarang itu gitu loh. Makanya di luar negeri sana mereka berani untuk mengkawinkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau di Indonesia, nah nggak boleh. Karena apa? Hukum Indonesia itu berpegang kepada hukum Islam sebagian. Undang-undang di Republik Indonesia melarang ini. Kenapa melarang ini? Karena memang hukum syariat dalam Islam melarang perbuatan ini. Maka benarlah kata pendeta Mel Atok, kalau Indonesia ini mayoritas Kristen, bisa jadi perbuatan Santi sama Santi ini boleh di Indonesia. Itu kan pernyataannya si dia. Pernyataan si pendeta kan, bukan pernyataan Bible. Loh, kan udah kita kaji kan. Ternyata di Bible Yesus nggak ngelarang kan, adik. Ya, Yesus melarang karena dari turunkan hukum Taurat tadi, Bang. Iya, Yesus kan nggak melarang kan untuk kalian kan. Ketika kalian menjadikan Yesus sebagai Tuhan, makanya gini, kadang-kadang aku prihatin sama kalian. Kalian terlalu cepat menjadikan Yesus sebagai Tuhan kalian. Sementara kalian belum merancang, ya, Bang. Kalian belum merancang. Bang, ada satu ayat ketika ya. kalian menuhankan Yesus. Nanti abang carikan ya. Dalam perkawinan Kristen itu aja yang bisa memisahkan itu maut. Apalagi dua sejoli yang memang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu dilarang, Bang. Oke, ini ku kaji nih teman-teman ya. Sebenarnya aku nggak mau kaji, nanti blunder kemana-mana. Oke, coba kau kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian bercerai. Yesus ya, di mana? Kenapa? Coba kau kasih ayatnya dalam Bible di mana Yesus melarang kalian bercerai. Di mana? Oke, tunggu ya, Bang. Iya, silakan. Di mana? Yesus ya. Perkataan Yesus ya. Di mana?
di mana Yesus melarang orang-orang yang menyembah Dia untuk bercerai, atau Yesus melarang umat Kristen atau pengikut Kristus untuk bercerai? Di mana? Ini aku malas kaji ini sebenarnya. Nggak apa-apa kita kaji biar kebuka pikiran kalian. Yesus itu nggak kenal sama umat. Yesus itu nggak kenal iman Kristen, nggak kenal dia. Orang lain nggak kenal dia. Mana dia memberikan hukum? Kenal pun nggak sama kalian kok. Mana? Bentar bang, aku mesti sesuai data biar abang paham. Drone! Cair drone! Air rock. Dari tadi pagi ya si kawajeng cair dan drone ya. Dari tadi pagi kondrong si kawajeng cair. Tandai kondrong. Cair rock. Bunda Hesti belum cair. Cepatlah Andi. Aduh. Yoi, datanya lama kali ya. Ya, jualan madu dulu. Habis baru Aku aku. nggak jual madu sama pemakan babi. Herodes ini agak apa? Herodes sama siang agak apa? Herodes. Oh lanjut. Kamu bilang kamu tadi minta naik, lanjut. Iya, temanya tentang apa ini? Pernikahan sesama jenis ya. Oke, gini, dari kejadian ini perkawinan Santi sama Santi, ya, siapa yang salah menurut iman Kristen? Kalau memang ada yang salah, dengan hukum apa kalian nyatakan dia salah? Silakan. Herodes. Ya, gini Bang. Kalau udah gini panjang, kalau udah gini. Orang ini kalau udah pakai awal kalimat itu begini bang, panjang. Gini bang. Masih sempat kita dulu siang. Kalau udah begini aku masih bisa nyanyi. Iya nggak percaya kalian, dengarkan kalian lah. Kita kasih dia kesempatan menjelaskan. Silakan Herodes. Nggak percaya kalian, silakan. Masih sempat aku nyanyi begini kan. Begini akhirnya kita cintaku. Nah, lanjut. Ya, kita kan diberi akal Bang. Kalau di Alkitab itu kan ditulis itu jangan mengingini istrinya atau apa, pernikahan itu hanya laki-laki dan perempuan Bang. Kalau sama jenis itu dilarang, bukan dilarang sih. Apa yang tidak tertulis itu kita harus melakukannya, ya kan? Berpikir secara sehat. Beranak cuculah itu yang disuruh Yesus itu beranak Di cucu. mana tertulis Yesus mengatakan perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan? Di mana? Ya kan ada yang tertulis di Alkitab beranak cuculah Di dan mana? Kasih datanya di mana? Kasih datanya di mana? Sama Aku itu kadang gini ya sama kalian teman-teman Kristen ya. Di mana? Sama orang yang pernah rampung selesai baca Bibel bertahun-tahun pun berani kalian bohong. Berani kalian bohong. Konon lagi sama saudaraku muslim yang awam gak pernah baca Bibel. Sama aku saja yang sudah bertahun-tahun aku baca Bibel, bolak-balik aku baca Bibel itu. Berani kalian bohong. Kau bilang dalam Bibel kau tertuliskan perkawinan itu hanya laki-laki dan perempuan. Aku udah baca Bibel berkali-kali. Di mana ada tertulis itu? ada yang tertulis Bang. Yesus. Hah? Beranak cuculah dan penuh bumi. Tapi kau katakan perkawinan itu gimana antara Bang logikanya? laki-laki dan perempuan. Di mana tertulis itu? Bang, kalau beranak cucu, sedangkan itu
pernikahan sesama jenis gimana? Kan saya tanyakan tadi, kau katakan di dalam Bible dikatakan perkawinan itu tentang laki-laki dan perempuan. Di mana tertulis itu? Karena kau bawa-bawa di dalam Bible, kau bilang. Di mana tertulis? Kita punya logika, Bang. Nah, logika lagi kan? Enggak. Tuh, makanya mereka ini sering framing kan. Umat Islam bisa berbohong dalam 3 hal, kalian dalam segala hal. Bisa berbohong. Coba aku tadi ngomong kayak gitu. Kalau misalnya terjadi apa? Ngarang si Paru tentang Bible kali ini. Yang tertulis itu Orang ini suka-sukanya Bang. ngomong tentang Bible. Makanya aku kadang naik aku ke Komalsi RK, naik ke Komalsi Edis. Bohong orang itu tentang Bible, bohong. Itu sama aja kayak minum racun. Apakah dilarang di Al-Quran? Apakah ada Kalau larangan? tidak, di Bible kau dibolehkan kau minum racun, Markus 16. Coba baca, Bang. Markus 19 ayat berapa, Bang? Loh, Markus 16 nomor 16 sampai 18 kau baca itu. Baca itu. Oke. Baca. 16 ayat. Kalau di Al-Quran dilarang. Karena itu akan mencelakai dirimu. Nggak boleh kau mencelakai dirimu. Kalau di Bible kau dibolehkan. Jangan nangis, Bang. Jangan nangis. Berapa, Bang? Markus 16 nomor 16 sampai 18 baca itu. Bibelnya pun nggak tahu deh Bibelnya. Jadi mereka ini masih oten karena orang itu nggak tahu Bibelnya, Bang. Makanya masih oten. Aku udah tahu Bibelnya, makanya aku nggak mau jadi oten. Karena sudah tamat aku Bibel, makanya aku nggak mau jadi oten. Dia nggak tahu Bibelnya, makanya masih oten. Mungkin orang rata-rata oten yang naik nggak tahu dia Bibelnya. Markus 16 aja pun nggak tahu dia isinya itu. Gimana, Bang? Gimana? Bang Paro, itu ceritanya si Andi kenapa itu, Bang? Dia aja itu carinya datang. Makanya jangan bohong sama si Andi kenapa itu jadi kayak gitu nih? Iya kan Andi, buat dikasih teman-teman ya, kesempatan. buat teman-teman, Dikasih- buat saudara-saudara aku di bawah, buat teman-teman. kasih kesempatan ke orang lain, Bentar, makanya aku Andi. diam. Ya bentar Andi. Buat teman-teman ya, buat teman-teman yang kenal keluarga Bang, ya. Andi, mohon dihubungi keluarganya ya, dijemput ini anaknya ya. Halo. Anaknya tinggal di sini. telepon keluarganya si Kalau Andi. dijemput pulang Bentar ya. ini nggak tahu pulang ini si Andi. Bentar, Bang. Dalam perkataannya susah untuk perceraian tadi kan, Bang Nanti sampaikan. dulu, nanti dulu. Tunggu dulu ini. Ya aku si udah Herodes dapat ini. nih. Aku udah dapat. Aku lanjut atau enggak? Andi dulu lah. Iya, siapa dulu nih Herodes? Andi dulu. Andi dulu. Oke, ingat teman-teman ya, aku minta data kepada si Herodes. Apa data yang aku minta tadi toh? Iya, aku ingat. Dalam Matius 19 ayat Pernikahan. 9. Iya. Minum Tahu racun Herodes. kalau si Herodes. Aku tadi baca Markus 16 ya, tentang Ya, dibolehkan minum racun. Ingat, Ya. baca nanti dulu. Oke. Si Ini Andi tadi larangannya Andi, susah. sebutkan Iya, iya. satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang perceraian. Pernikahan, Oke. perceraian. Perceraian, Iya, di mana? perceraian. Di Matius mana? 19 ayat 9. Nah, aku buka ya, Matius 19 19? ayat 9. 19 nomor 9. Ya. Oke, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Di mana larangan bercerai? Iya itu. Di mana di sini tertulis jangan bercerai? Jadi, Bang, Di mana di sini tertulis jangan bercerai? Jangan kok cocok-cocok kan? Bang, itu udah jelaskan di atas barang siapa menceraikan istrinya. Nah, barang siapa menceraikan istrinya, berarti boleh nggak orang menceraikan istrinya? Iya kan itu dia melarang. Boleh. Barang siapa menceraikan. Boleh, itu kata-katanya boleh. Paham bahasa Kecuali, Indonesia. kan ada kata kecualinya itu. Iya, itu kan kalau kecuali itu berarti boleh, memang betul.
Tadi katanya enggak. Boleh. Ya, boleh. Tapi Sementara pertanyaanku tadi adik, di mana di dalam Bible Yesus melarang bercerai. Jangan kalian bercerai. Gak mungkin Yesus menyampaikan jangan bercerai. Sementara Yesus dalam iman kalian pun tak tahu. Andi, aku kasih data Andi. Datanya itu kata-katanya gini, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. iya itu sudah aku udah jawab tadi. Itu sudah. Ini ayat mana jadi tak marah juga ya sudah. Aku sudah sampaikan. Kalau data dari kami juga yang kepilih. Anda kasih tahu kata-katanya. Dengerin, Andi, dengerin. Kau cari ini di Bible mana? Tapi kata-katanya gini, Andi. Ya, siapa yang udah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan. Itu Karena kata-kata. persinaan tadi Abang Faruk udah lupa. Kata persinaan dari awal. Iya oke, kau nggak tahu ayat itu kan? Ayat itu. Lo kabur. Kabur si Herodes, kabur. Si Herodes kabur. Herodes, belum selesai loh Herodes. Main kabur kau ini Andi, gara-gara kau Leni. Fokus ke kau, kesempatan si Herodes. 1, 2, 3, kabur dia. Jadi gini Andi ya, Andi, dengar Andi, ini ilmu untuk kalian. Makanya aku bilang kalian masih oten karena nggak tahu Bible kalian. Dengar Andi ya. Kenapa aku bisa yakin dan percaya Yesus itu tidak pernah mengatakan dilarang bercerai? Karena apa? Karena berdasarkan Matius 15 nomor 17 sampai 18, di situ Yesus mengatakan bahwasanya dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Untuk menyempurnakan hukum Taurat. Sementara di dalam Taurat ya tidak ada pelarangan dan juga pengharaman tentang bercerai. Gak ada satu ayat pun, satu kitab pun di dalam kitab-kitab Taurat bahkan tanahnya Yahudi mengharamkan perceraian. Gak ada. Bahkan ketentuan cerai ada tertulis di dalam perjanjian lama. Andi. Itu alasannya Andi, enggak aku bantu. Matius 19 nomor 6 bilang. Matius 19 nomor 6 bilang. Matius 19 nomor 6 bilang, aku bantu kau. Bilang. Enggak perlu disampaikan karena aku udah aku kasih kau. Matius 19 nomor 6. Firman Tuhan itu Alkitab sendiri berasal dari Yesus. Gitu, Bang. Firman Tuhan berasal dari Yesus lagi katanya, coba lah. Ini orang ini membaca malas, ngomong banyak. Kau baca Matius Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepada aku telah kau sampaikan pada mereka. Yesus sendiri dikatakan menerima firman. Kok kau bilang pula firman dari Yesus? Yesus itu sendiri firman kan, firman yang hidup. Di mana Yesus mengatakan aku adalah firman yang hidup, di mana? Ya, karena sudah banyak ayat yang kita bahas. Banyak ayat kita bahas. Baru satu ayat ke bawah Bang. Bang, Aku makanya minta tolong ya buat adik-adik Kristen, tolonglah. Disuruh kemari. Disuruh kemari. Master Bible suruh kemari. Capek aku menghadapi orang awam kayak gini, capek. Yang betul-betul hafal, paham Bible suruh kemari. Capek abang kayak gini. abang banyak nih hafal, nggak bisa terjemahkan arti, makanya abang nggak paham. Aku yang menghafal aja kau bilang nggak ngerti. Kau lagi tahu apa-apa. Aku yang banyak hafal aja kau bilang nggak ngerti. Jadi kayak mana kau yang nggak tahu apa-apa? Abang hanya menghafal. Udah kita pindah ya dulu sama Herodes dulu ya adik ya, adik Andi ya. Nanti kabur lagi dia. Oke, silakan Herodes baca Markus 16 sampai 18 nih, silakan. HP ku cuma satu, Bang. Jadi kalau kelamaan buka itu Yaudah, Bang, jadi aku keluar bantu. tadi, Bang. Jadi sabar ya. Bantu. Markus 16 sampai 18. nomor Markus 16 nomor 16 sampai 18. Iya. Mana 16-nya? Itu.
tunggu ya, punya aku ada iklannya soalnya. Adalah aku ambil dari Bible aja deh. Kayaknya ribet kali dari HP. Ya dari Bible kalian langsung ya. Matius, Markus. Mana kau Markus? Markus 16. Markus 16 nomor 16 sampai 18. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya kan? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, serta akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang bagi mereka. Udah 18-nya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan. Nah, di situ Dari kan Bible, tertulis, di situ kan tertulis Bang, dan sekalipun mereka meminum racun, tidak ada kata perintah di situ. Kalau kata Iya, boleh nggak? Boleh nggak kalian minum racun? Iya. Cair dong. Boleh dan tidak itu kan tergantung perintah. Kalau ada kata Yang saya perintah, tanyakan, enggak yang begini saya Bang. tanyakan. Kan Dengar dulu, abang bilang saya tadi tanyakan. ada perintah meminum Ketika- racun Bang. Ketika orang yang percaya, yakin dia percaya, hendak meminum racun untuk membuktikan kepercayaannya, salah nggak dia? Di situ tertulis dan sekalipun. Ya Bukan saya harus- tanya, supaya kau paham, saya cerna ini saya analogikan ke Ya. kamu. Ketika ada orang yang ngaku-ngaku percaya, dia mau menguji kepercayaannya, diminumnya racun maut, boleh nggak? Boleh. Boleh. Di situ boleh saja. Boleh. Tapi kan bilang tadi kan, kalian boleh minum racun. iya, tapi itu bukan perintah, bukan harus. Saya tidak Abang kalau mau katakan menguji, perintah. Saya abang tidak bilang tadi katakan sebelumnya dari perintah awal itu tadi, minum ya. racun. Makanya aku Saya cari dari ayatnya. awal tidak mengatakan perintah Dinda. Cuman saya bilang kalian boleh. Kan aku bilang tadi boleh di awal. Bukan aku bilang kalian diperintahkan. Tidak. Boleh. Aku bilang mana boleh Abang- kami minum racun. Abang Markus 19 tadi bilang 18 kau perintah baca. itu. Ada Bang Faruk bilang perintah nggak ada. Boleh. Iya, boleh. Itu aku bilang tadi. Kalian boleh. Kalau kami nggak boleh. Jelas nggak boleh. kau Iya, mencelakakan intinya diri. kembali ke topik ini kan, pernikahan sama jenis kan. Nah, ya udah. Menurutmu dalam iman Kristen apa yang mereka lakukan ini salah? Salah, pasti salah. Oke, atas dasar hukum apa kau salahkan mereka? Karena nggak ada di Alkitab yang bilang sesama jenis itu harus menikah sesama jenis itu boleh. Memang tidak ada. Iya, makanya- Ya, anjuran tidak ada. Yang saya tanyakan, ketika kau katakan salah, dengan hukum apa kau salahkan? Karena kita diberi akal Bang. Di Alkitab tertulis beranak cuculah dan penuhilah bumi. Gimana mau beranak cucu kalau wanita dengan wanita Bang? Yang saya tanyakan dengan hukum Gini, Bang. apa? Boleh Sama dengan aja gini, Bang. kamu. Sama Jadi aja. menurut kau tiga manusia ini nggak berakal gitu ya? Tiga ini Iya iyalah Bang, nggak berakal pastilah. Sebagai manusia nggak pun boleh nggak berakal. Gini loh Dinda, Enggak, kalau Bang. kau membawa akal-akalanmu, Bukan, Bang. Kita manusia akan juga. Ada, dengar Gini, dulu, Bang. akan Oke, ada oke, perselisihan antar kalian. Dia akan merasa ini perbuatanku berakal. Itu Kau aja. merasa juga itu perbuatanmu nggak berakal. Maka sunnatullah, hukum Tuhanlah yang menjadi penegak dari perselisihan kalian. Yang ku tanyakan, adakah hukum Tuhanmu melarang ya perempuan kawin sama perempuan, laki-laki kawin sama laki-laki? Adakah larangan dalam Bibelmu dari Tuhanmu? Nggak ada. Ada Bang. Nggak ada kan? Oh, Iya. ini si Andi bilang ada, ini bilang nggak ada. Mana betul ini? Maksudnya kalau untuk melarang emang nggak ada, tapi yang Nggak membenarkan, ada, Bang. yang membenarkan juga kan nggak ada Bang. Cair dong. Dari Bang Handrong. Cair. Gini aja Bang. Bang tahu memang tertulis nggak ada ya Bang?
Nggak ada ya, nggak ada Ya, ya, nggak oke. ada. Berarti ketika kita mereka wajar melakukan juga. hal ini, Andi gantian lah Andi. Ketika mereka melakukan hal ini, dosa nggak dia dalam iman Kristen? Pasti dosa bang, karena nggak dibenarkan. Di mana kan? larangannya? Di mana larangannya? Walaupun nggak ada larangannya bang, tapi nggak Ya, nggak boleh dibenarkan. gitu. Enggak, kalau di Alkitab ada yang Nggak boleh gitu. Nggak kalau boleh di Alkitab gitu. tertulis Sama halnya bisa, gini, Dinda. pasti mereka Dengar gini. benar. Sama halnya gini Dinda, simak Dinda ya. Oke. Ketika polisi melihat orang menggunakan narkoboy di jalan, Ya, sementara Undang-Undang Republik Indonesia tidak ada melarang penggunaan narkoboy. oke. Terus ditangkap polisi, kalian salah. Kenapa kami salah? Nggak peduli, pokoknya salah. Gitu. Pokoknya salah, pokoknya salah. Harus ada aturan ya. Ya, benar. Gini bang, apakah di Alkitab di Alkitab ya pernah terjadi pernikahan sesama jenis? Nah, jadi gini Dinda, makanya Gini, Bang. saya tanya. Iya, analoginya Dulu, kan kayak tadi saya- bang. Analoginya kan kayak tadi, polisi. Apakah sebelum dilarangnya narkoba di seluruh dunia, apakah Indonesia sudah melarang? narkoboy. Oh iya, sorry. Itulah obat terlarang. Bang. Apakah sebelum dilarang Indonesia sudah melarang hukum itu? Belum kan? Sama saja seperti zaman dulu itu udah nggak ada bang. Kalau pernikahan sama jenis nggak ada. Makanya setelah Di zaman dulu Dinda belum ada narkoboy. Makanya- Narkoboy itu kan zat kimia kan. iya, Iya kan? iya Belum benar-benar. ada narkoboy. Kalau di zaman dulu sudah ada laki-laki dan perempuan. Zaman Nabi Lot. Iya, tapi kan Ada, belum gitu. ada pernikahan sama jenis dulu bang. Itu analoginya Loh, kan. siapa bisa Zaman memastikan Nabi itu? Lot. Kaum Nabi Lut Iya, sudah kalau Nabi Lot di Biblemu. Ya, coba di ayat berapa? Di apa? Ya. Boy. Kisah Nabi Lot kau nggak tahu. Coba di Alkitab, sesuai Alkitab biar ku bantu baca. lagi Bunda Hesti. Makanya saya bilang teman-teman, aku capek ngadapin orang awam kayak gini. Bisa suruh kemari dulu. Jangan besar mulut dia. Orang ini masih Kristen karena nggak tahu Bibelnya ini, nggak tahu nih Bibelnya. Aku pun capek lah ngasih ajaran sama mereka yang ngajarin mereka Bibel, capek. Bro, Bang Zulra. Kalau 1 Korintus 6 nomor 9 nggak bisa dibaca. Rungkat. Ayatnya di 1 Korintus. 6 nomor 9. Tapi jangan kau baca ya. Cair. Si gondrong cair bukan aku. 1 Korintus 6 ayat 9. Jangan dibaca. Ada gitu ya yang bahaya ayat dibaca. Nggak cair dong. Makasih Toko Wira. Karena kata-katanya Iya. mengatakan bahwa pasangan titik-titik tidak benar dan tidak akan menerima warisan kerajaan Elohim. Itu dia. Korintus padahal perjanjian baru. Dari baca. Andi, kenapa jadi berhala kau Andi? Andi. Ya, tahu dalam Alkitab itu Sodom dan Gomora hancur itu karena Tahu dari tahu tapi kok cair dong. Bukan.
Salah gue salah. Ini gak cair drag. Makasih Bang Han. Sabar Ndra. Kemana Rasul? Bang Baro, ini ada ini WA ya. Gini kata-katanya. Saya pengen jadi bapak angkat anak-anak penghafal Al-Quran di TPA Bang Baro pun gimana caranya? Di TPA saya belum punya penghafal Quran, saya jujur. Saya belum punya penghafal Al-Quran. Ini masih proses. Saya berharap mereka itu menjadi seorang penghafal Quran. Tapi kalau untuk hafiz belum ada. Ini lagi proses teman-teman. Ya, ini lagi kita perjuangkan. Ada anak-anak itu penghafal Quran. Tapi kalau menghafal juz 30, menghafal satu surah, misal surah Al-Kahfi ada. Ya, sudah ada. Yang hafal surah Al-Kahfi, surah juz 30, surah Ar-Rahman ada. Tapi kalau menghafal 30 juz belum ada teman-teman. Makanya ketika teman-teman mau bantu prosesnya supaya mereka itu menjadi penghafal Quran gitu. Tapi kalau penghafal Qurannya belum ada teman-teman, ya, belum ada. Aku ngasih tahu Bang, anakku penghafal Quran. Nah, anak itu istri penghafal Quran itu. Anakku penghafal Quran. Hafiz Quran. Yes. Iya, udah baca, udah dibaca. Iya, lebih signifikan lagi kejadian masa lampau di mana orang-orang pada masa itu melakukan LG Tungki itu kau baca dalam kitab Kejadian 19 itu. Kejadian 19. Iya, nomor 1 sampai seterusnya. Penghancuran kota Sudut. Itu. Iya kan, Tapi di jangan situ kau baca tidak sekarang, dibenarkan. panjang kali tuh. Iya, tapi di situ kan tidak dibenarkan, Bang. Hah? Kan tidak dibenarkan. Nah, makanya tadi aku tanya Dinda, ketika kau menyalahkan perbuatan ini dengan hukum apa kau menyalahkannya? Dengan hukumnya dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Untuk Iya, Bani karena Yakub, untuk tidak Bani dibenarkan Iran. ya nggak bisa. Iya, yang tidak membenarkan itu Bani Yakub. Bukan orang di luar Bani Yakub. Kalian kan orang di luar Bani Yakub. Dengan hukum apa kau menyalahkan itu? Bukan mengatakan kau itu hambanya Yesus. Kau kan Ya. Tuhanmu Yesus. Iya, Kan gitu menyembah pada Yesus. Iya, Maka benar. tanya, di mana Yesus melarang kalian untuk kawin laki-laki sama laki-laki dan perempuan di mana? Di mana? ya kembali lagi, Bang. Apa yang kalau tidak dilarang begitu ngapain harus itu kan? Nah, Ya, kalau nggak ada tidak dilarang berarti boleh kan? Tidak dilarang tapi tidak dibenarkan kan? Kalau dibenarkan pasti boleh. Nggak dilarang berarti boleh. Contoh, Undang-Undang Republik Indonesia nggak ada yang melarang kita makan nasi. Boleh makan nasi. Nggak ada Ya, yang tapi melarang kita boleh minum nggak ada air hukum yang putih. harus makan nasi kan? Gimana? Nggak ada hukumnya Cair harus dong, makan nasi. Bang Han, cair dong. Tidak mau. Gini Bang, di Indonesia tidak ada hukum yang melarang makan nasi dan tidak ada hukum yang bilang harus makan nasi. Kan bisa makan lain. Nggak usah bikin Itu apa artinya- diputar kayak gitu membingungkan orang gitu. Artinya Bang, Nggak usah. ya aduh, itu Gini, artinya dengar. kita beri akal untuk berpikir. Jika tidak ada hukum yang melarang orang Indonesia memakan nasi, buat apa lagi orang membuat hukum wajib makan nasi? Udah ada kau. Makanya Bang, begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya Bang. Jika ada yang menganjurkan makan nasi, tidak ada yang melarang. Iya, salah nggak orang makan nasi? Ya nggak salah. Nah, ini nggak ada larangan di Bibel kau. Ternyata kejadian kayak gini Santi sama Santi. Salah nggak Iya, ini? tapi walaupun Berarti tidak dia ada salah juga. larangan, tidak ada dibenarkan. Iya, salah nggak ini? Ya salah, Nah, itu kau nggak konsisten. karena tidak dibenarkan. Kalau memang salah, dengan hukum apa kau menyalahkannya? Di sini Bang, kayak seperti yang di 1 Korintus tadi 6 ayat 9 itu Enggak cair dong Bang Han, thank you. Nggak dibaca ya? Sepertinya Bang Han ini. seperti yang Woi Bang Han, thank you, makasih ya. tertulis itu kan seperti laki-laki menyerupai perempuan aja dilarang Bang, nggak bisa masuk kerajaan Allah, apalagi
yang kayak gini. Yang kayak mana yang dilarang? Menikah sama jenis nggak boleh lah. Gimana? Di mana larangannya tertulis disampaikan Yesus? Di mana? Emang nggak ada yang tertulis, Bang. Emang nggak ada yang tertulis. Oke. Berarti ketika ada orang melakukan hal itu salah nggak? Salah kalau kayak gini salah. Mana larangannya? Kalau tidak ada larangan tapi dibenarkan, harusnya bisa. Itu bukti. Kalau nggak ada larangan dan tidak ada dibenarkan, ya kita pakai logika kita. Gimana? Itu salah. Kalau kau cerita logika lain persoalannya Dinda. Bukan, Bang. Kita kan Logikamu sudah diberikan otak untuk berpikir. Logikamu sudah dinyatakan mati ketika kau beriman Tuhan itu mati. Tapi dia bangkit, Bang. Nggak usah kau bawa logika. Tuhan mati itu adalah keyakinan di orang-orang yang tidak berlogika. Mati kalau dia tidak bangkit, pasti aku nggak bakal ngikut dia, Bang. Di mana tertulis Tuhan bangkit dari kematian? Di mana? Ada di kebangkitan Yesus ada. Di mana? Di mana tertulis dalam Bible Tuhan bangkit dari kematian? Kalau ada, saat ini juga followers itu ke sini gitu. Cari di mana? Oke, sabar. 3 tahun bertahun-tahun pun aku tunggu di sini. Guling-guling aku di jalan raya kalau memang ada tertulis Tuhan mati dari bangkit dari kematian. Larang aja Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan mayat. Tuhan dari mayat ada. Yohanes 20 nomor 13, Lukas 24 nomor 3, Tuhan dari mayat. Herodes aku bantu. Roma 14:9 bilang. Untuk jadi Tuhan itu untuk jadi Tuhan. Sampai pada Herodes nggak ada itu. Roma 14:9. Mana? Ayo, open di bawah tuh. Di mana ayat dalam Bible dikatakan Tuhan bangkit? Bayu Nois. Mana? Bayu Nois. Bang Han, thank you. Masya Allah, syukron. Bang Han, syukron. Ini tunggu dulu, Bang Paro. Diam dulu kok. Aku curiga sama Bang Han ini. Jangan-jangan ntar lagi dilewatkannya paus. Nah, kasih Bang Han, kasih Bang Han. Kita juga curiga. Kayaknya. Habis dari tadi dia kasih itu satu-satu ya kan. Jadi curiga ke sama Bang Han ya kan. Jangan-jangan mau dilewatkannya di paus ya kan. Mana lah tahu ya kan. Ya kan Bang Han. Jangan kau kecewakan aku Bang. Jangan kau kecewakan aku Bang. Bayu. Tengok tuh tinggal si Para tuh belum pakai logonya tuh. Logo apa? Iya boleh tuh Batak Muala. Gak boleh itu, aku di bawah naungan api, gak boleh. Oh iya ya. Kalian ya, udah jelas-jelas aku dibesarkan si Paru kok si Gondrong pula yang cair. Parah kalian ya. Parah kalian. Udah jelas-jelas aku dibesarkan si Paru, si Gondrong pula yang cair. Parah kalian, gak kalian hargai aku di sini ya. Tampangku di sini ya. Parah kali kalian, Mbak. Aku skor kalian nanti. Thank you. Cair akhirnya. Oke, mana Herodes? Mana ayatnya Tuhan? Di bangkit? Matius 28, Bang. Ya, Matius 28 nomor berapa? Ya dari awal sampai selesai itu diceritakan, Bang, kebangkitan Yesus. Ya, Dari awal satu berikop. Kurang ajar aku ya. Oke. Matius 28 itu isinya dari nomor 1 sampai dengan selesai berisi Sabar, Bang. tentang pengajaran-pengajaran Yesus ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Bukan menceritakan Yesus Tuhan bangkit dari kematian. Baru judul perikopnya aja, Bang, kebangkitan Yesus gimana, Bang? Iya, tapi tidak berceritakan tentang Tuhan bangkit dari kematian. Mana ayatnya? Satu ayat dia kasih mana? Oke, tunggu. Mana? Tuhan bangkit dari kematian ya mana? Ada yang tapping di bawah itu Matius 28 nomor 6. Mana tahu itu? Betul, silakan. Coba.
Nomor 6 mungkin Herodes. Ya, benar itu. Nah, kau pura-pura nyari lagi. Aku baca dari ayat 5 aja bang. Soalnya ayat 6 itu pendek kan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6 ini. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempatnya ia berbaring. Nah, Malaikat yang berkata, kalimatnya Tuhan bangkit dari kematian